alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ba'da. Fala haula wala quwwata illa billah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, sore ini dalam kondisi setelah kita bisa untuk ijabatul da'i memenuhi undangan dari Tamir Masjid Majirin Berinan Bangkalan Jawa Timur untuk bersama-sama thalabul ilmi irtibatul qulubi, mengantarkan hati di antara kita sekaligus silaturahmi, dengan harapan semoga dengan niat ikhlas kita melaksanakan beberapa perintah Allah, beberapa sunnah Rasulullah pada sore ini, menjadikan semua amal ibadah kita benar-benar menjadi amal ibadah yang mutakabbalan diterima Allah SWT, dan amal ibadah yang masaron akan berbekas di dalam kehidupan nyata. Bapak Ibu, pada kesempatan berbahagia ini kami ingin mengajak semuanya untuk mencermati, merenungkan pesan Nabi kita ketika beliau dawuh kepada umatnya, termasuk kita insyaallah, tentang masalah umur, ujian hidup sekaligus angan-angan manusia. Hadirin hadirat rahimakumullah, sering kita dengar satu kata berkait dengan yang lain, yaitu visi dan misi. Pernah dengar ya? Pernah baca dan sudah preso. Visi itu tujuan, misi langkah-langkah untuk bisa mencapai tujuan. Agama kita itu juga punya visi, dan Nabi kita juga punya misi untuk mencapai visi itu. Apa yang menjadi visi daripada agama kita, agama Islam? Dalam salah satu hadis Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus untuk liutamima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, kemuliaan akhlak. Dengan bahasa sederhana, Nabi diutus untuk mewujudkan akhlak mulia di dalam kehidupan nyata. Akhlak mulia atau akhlakul karimah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, akhlakul karimah ini sebagai ukuran barometer standar sejauh mana tingkat kualitas Islam kita, iman kita, ihsan kita itu bisa diukur sejauh mana kualitas akhlak kita. Jika akhlak kita mulia, akhlak kita karimah, baik kepada Allah maupun kepada sama manusia, insyaallah Islam kita bagus, iman kita bagus, ihsan kita bagus. Tetapi jikalau akhlak kita tidak bagus, baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada manusia, jangan-jangan iman kita, Islam kita, ihsan kita tidak termasuk bagus. Itu visi. Maka menjadi kesadaran batin kita paling dalam, bagaimana kita, keluarga kita, jamaah kita, masyarakat kita memiliki akhlakul karimah. Karena itu visi sekaligus ukuran dari kualitas Islam, iman dan ihsan kita. Bapak Ibu, untuk bisa mencapai visi itu, Nabi mengemban misi atau beban dakwah, bagaimana agar umat ini benar-benar bisa memiliki akhlakul karimah. Apa misi yang diemban Nabi? Salah satu ayat yang bisa menjawab tentang apa saja misi atau beban dakwah Nabi kita
Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah bisa melihat akan firman Allah yang ada di dalam Quran surat Jumat surat nomor 63 ayat yang kedua. Lewat ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin. Artinya kurang lebih, waladzi dia Allah yang ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, yang mengutus rasul di tengah-tengah kaum yang ummi, yang rasul itu terlahir dari kalangan mereka. Rasul itu punya tugas, punya beban, punya misi 3 hal. 1, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, dan yang terakhir wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka isi kitab dan isi hikmah, ayat as-sunnah. Selangi Bapak Ibu, misi, beban, tugas dakwah Nabi itu menurut ayat tersebut paling tidak ada 3. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka umat ayat-ayat Allah. Dengan bahasa sekarang, mensosialisasikan ayat-ayat Allah, pesan-pesan dalam Quran kepada masyarakat, kepada umat. Maka jika memang kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, harus merasa terpanggil untuk melaksanakan beban dakwah ini, yaitu kapanpun, dimanapun harus senantiasa menerangkan, menjelaskan, menyebarluaskan isi ayat-ayat Allah kepada manusia dimanapun berada. Jadi misalkan kita paham dalam Al-Quran kita dididik, dituntun, bahkan dituntut untuk menjadi orang yang tawadhu, berendah diri. Maka kemudian jikalau kita melihat ada tetangga kita, saudara kita, kenalan kita, ada ucapan, ada sikap yang sombong, yang arogan, ya dengan bahasa yang halus, dengan cara kita dekati untuk bagaimana yang bersangkutan tidak lagi melakukan sikap-sikap yang sombong. Contoh lain, agama kita melatih, menuntut agar kita memiliki ucapan yang baik. Maka ketika kita mengetahui berpapasan dengan siapapun yang ucapannya tidak baik, kita perlu mengingatkan. Itu pengertian dan praktek dari yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua, beban misi dakwah adalah wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Dalam tafsir, mensucikan mereka itu berupaya bagaimana masyarakat memiliki kesucian hati, kesucian pikiran, kesucian tingkah laku, dan memiliki kesucian budaya, perilaku, sikap dalam kehidupan nyata. Artinya Nabi punya tugas bagaimana masyarakat itu memiliki akhlak yang jauh dari hal-hal yang mengotori kehidupan dan akhlak dalam kehidupan sesama. Jadi misalkan ada kemungkaran, ada kemaksiatan, ada perbuatan dosa apapun wujudnya, tentu Nabi dan mereka yang mengaku umat Nabi harus terpanggil ikut dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, beban dakwah Nabi adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, mengajarkan kepada manusia isi kitab dan isi hikmah. Maksudnya Nabi selalu dimanapun dan kapanpun menjadi pengajar, menjadi pendidik untuk mengajar orang lain isi materi daripada ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka 3 misi itu yang idealnya harus siap untuk copy paste,
kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena memang konsekuensi dari pengakuan kita menjadi umat Nabi Muhammad tidak boleh sekedar mengaku umat Nabi Muhammad, tidak boleh sekedar mengaku cinta Rasul, tetapi bagaimana perilaku Rasul itu sedapat mungkin kita tiru, kita terapkan dalam kehidupan nyata. Itu visi dan misi agama kita. Ulangi, visinya adalah mewujudkan akhlakul karimah dalam kehidupan nyata. Misinya antara lain, Nabi punya tugas untuk senantiasa menjelaskan ayat-ayat Allah di dalam kehidupan nyata, berupaya bagaimana masyarakat memiliki budaya yang baik. Yang ketiga, harus siap menjadi via yang mengajarkan kebaikan di dalam kehidupan sesama. Maka pada sore ini Bapak Ibu, saya ingin melihat, mengajak saya mencermati contoh bagaimana Nabi menjalankan tugas selaku pendidik masyarakat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi pernah menerangkan, menjelaskan, mengajarkan kepada umat ini tentang 3 hal berangkai dalam sebuah materi penjelasan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qol khatta Nabi sallallahu alaihi wasallam murabba'an, khattan murabba'an wa khattan fil wasti kharijan minhu wa khutatan siwuran ila dalati fil wasti min janibil lati fil wasti faqo. Ya, bisa satu saat Bapak Ibu dikatakan dalam hadis ini khattan murabba'an, menggaris garis-garis berbentuk murabba, 4 persegi panjang. Ya, sebut saja seperti permukaan atau alas meja dari sisi atas, 4 persegi panjang. Nabi menggambar 4 persegi panjang, menggambar permukaan meja sebelah atas. Setelah begitu, wa khatton fil wasti kharijan minhu. Setelah begitu menggaris Nabi 1 garis lagi yang berada di tengah. Garis ini lebih panjang daripada panjangnya 4 persegi panjang. Ya, sebut saja yang pertama tadi Nabi menggaris 100 cm, sisi sebelah sini kurang lebih 40 cm. Garis yang tengah itu 120 cm, lebih panjang daripada gambar yang pertama. Setelah begitu Bapak Ibu, Nabi melanjutkan wa khatta khutatan sigurun ila dalatil wasti min janibi alatil wasti. Kemudian setelah itu Nabi menggambar lagi garis-garis kecil, ada yang besar, ada yang pendek, ada yang panjang, bahkan ada yang menghubungkan 2 garis sisi panjang dari 4 persegi panjang tersebut. Bisa dibayangkan ya gambarnya ya. Pertama, Nabi menggambar bentuk 4 persegi panjang. Setelah begitu, Nabi menggambar lagi garis berada di tengah memanjang, garisnya lebih panjang daripada panjang sisi yang pertama. Setelah begitu, Nabi menggaris lagi garis-garis melintang dari sisi kiri sampai sisi kanan. Ada yang garis itu kecil, ada yang besar, ada yang pendek, ada yang panjang. Ada yang sempat menghubungkan 2 sisi garis 4 persegi panjang dari sisi kanan, ini kiri, maaf, dari sisi kiri sampai dengan sisi kanan. Setelah begitu, Nabi menjelaskan gambar garis-garis yang baru dibuat. Faqo, Nabi kemudian bersabda, hadal insan wa hadha ajaluhu muhiton bi aqat akatobi wa dalati wa kharijun amal wa hadil khutab as-sigur al-awrat fa in ahtau hada nasau hada wa in ahtau hada nasau hada. Begitu kata Nabi. Nabi menjelaskan dalam hadis ini hadal insan, ini gambaran manusia. Jadi gambar, bukan gambar loh ya. Ya tidak mungkin kalau gambar kita seperti ini. Gambaran manusia. Inilah gambaran manusia. Wah hada ajaluhu muhiton bih.
Aukot akhatobi. Yang pertama, gambar 4 persegi panjang ini adalah gambar ajal usia manusia. Usia manusia digambarkan ketika lahir digambar pada garis sebelah kiri, ketika meninggal digambar pada garis panjang sebelah kanan. Artinya kapan manusia lahir sudah jelas tanggal lahirnya. Kapan manusia meninggal sudah jelas kapan meninggalnya. Ini tidak bisa dimajukan dan sekaligus tidak bisa dimundurkan. Kapan lahir, kapan wafat itu sudah jelas. Tak ubahnya garis tepi dari gambar 4 persegi panjang. Ini gambaran manusia. Ini yang pertama adalah gambar ajal manusia, kapan lahir, kapan wafat itu sudah jelas, sudah tertentu, sudah keluar. Kalau sudah pada saatnya sekali lagi tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Yang bisa hanya diumumkan lewat pengeras suara di masjid, di mushola, tiba-tiba ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Batas usia manusia itu sudah jelas. Ada yang usianya panjang, ada yang usianya pendek, ada yang usianya pendek sekali. Di situ kita sama-sama tidak tahu. Ya tentu kita berharap mudah-mudahan umur kita panjang, sehat dan barokah. Apalah umur panjang umurnya, tetapi tidak mulia, ini kan biru. Kemudian dalam garis tadi Nabi melanjutkan wa hadalati wa kharijun amaluhu. Garis tengah yang panjangnya lebih panjang dari panjang 4 persegi panjang itu adalah ajaluhu. Ajal ini angan-angannya, pikiran manusia, angan-angan manusia. Bahasa Jawa karpe artinya manusia itu melebihi batas usianya. Jadi mohon maaf, kadang ada yang sudah purna, sudah yuswa di atas 50, 60, tapi angan-angan itu melebihi daripada batas usia. Lupa apa Anda boleh punya angan-angan? Boleh, harus, tetapi harus yang wajar, harus yang proporsional. Contohnya ya kalau sudah yuswa di atas 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 23 ya sudah semakin sadar. Ini corong matahari sudah ada di sebelah langit barat. Maka tentu lebih berhati-hati, rasa-rasanya tidak tepat jikalau umur sudah 60 tahun kok masih dibingungkan masalah mencari ekonomi, seakan-akan dia tidak sadar diri kalau sebenarnya itu sudah biar dipikir oleh yang masih muda-muda saja. Karena juga memang kadang-kadang ada yang begitu. Jadi kadang-kadang pikiran manusia melampaui batas umurnya. Itu mungkin terjadi. Akan purna mikir nanti taspen untuk usaha keliling, usaha sapi perah. Baru pensiun ya tidak berapa lama sudah meninggal dunia, itu contoh. Maka berangan-angan boleh-boleh saja, tetapi yang wajar, yang realistis dan yang sehat. Kemudian Bapak Ibu, gambar garis yang melintang dari sisi kanan ke sisi kiri, mulai dari garis pertama sampai terakhir, kata Nabi adalah ujian kehidupan. Ujian hidup manusia itu akan dihadapi manusia semenjak punya kesadaran karena sudah balik sampai meninggal dunia. Manusia akan selalu mendapatkan dan menghadapi ujian kehidupan sejak kecil, sejak remaja, dewasa sampai sepuh, itu akan selalu menghadapi ujian. Kadang-kadang ujiannya kecil teratasi, muncul lagi ujian lebih besar bisa diatasi, begitu dan selanjutnya sampai usia dewasa masih mendapatkan ujian. Tentu ujiannya beda-beda sesuai dengan umurnya masing-masing. Ya mungkin kalau ujian anak sekolah dasar itu karena tidak mengerjakan PR oleh pak guru-gurunya dihukum.
Kalau dulu kan hukumannya disuruh berdiri depan papan tulis toh, sambil kakinya diangkat satu. Itu ujian hidup untuk anak usia sekolah dasar. Masuk usia SMP sudah mulai mengenal lawan jenis, sudah mulai jatuh cinta, tetapi hanya di batin sekolah belas tidak merespon. Anak SMP atau mungkin sangune terasa kurang, atau mungkin ingin beli jajan itu tidak terkabulkan, atau mungkin ada berapa keinginan tidak bisa terpenuhi karena keterbatasan ekonomi. Usaha SLTA juga begitu. Sudah ada ujian, apalagi pasca SLTA sudah masuk perguruan tinggi. Masuk perguruan tinggi juga berat, saingan juga sangat tidak ringan. Kadang ada yang diterima di perguruan tinggi favorit, sudah diterima ada problem biaya, ada problem kesehatan, beban kuliah amat sangat tidak ringan. Alhamdulillah bisa wisuda. Setelah wisuda bingung cari pekerjaan apa. Kalau cari pekerjaan juga butuh ini, apa ini? Ada bahasa begitu. Dapat pekerjaan, cari jodoh sulitnya juga bukan main. Sudah dapat jodoh, mencari hari yang tidak betul-betul. Sudah dapat teriak boleh utangan juga tidak berhasil. Ini contoh. Itu lagi di pada sudah berkeluarga, lama tidak punya anak, ujian. Ada yang segera punya anak, itu juga ujian. Masih masa-masa indah, tiba-tiba yang putri sering muntah-muntah karena ada persoalan seperti itu. Itulah Bapak Ibu, ujian kehidupan akan selalu ada dari waktu ke waktu. Oh nanti saya dengarkan jamnya. Itulah Bapak Ibu. Maka akhirnya dengan kita menangkap pelajaran Nabi sebagaimana kami sampaikan lewat hadis ini, akhirnya kita harus serba hati-hati. Pertama, masalah umur. Umur itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah. Umur itu menyangkut dimensi waktu. Dalam waktu satu hari, satu malam, 24 jam. Umur kita, waktu kita habis untuk apa saja. Dalam waktu 1 minggu 7 hari, umur kita, usia kita habis untuk apa saja. Apakah banyak waktu untuk baca Quran? Apakah banyak waktu untuk buka HP, buka aplikasi macam-macam itu tentu hak panjenengan untuk memberikan jawaban. Atau banyak zikir kepada Allah, atau banyak bisik-bisik tetangga. Karena ada toh lagu yang seperti itu judulnya. Ini umur Bapak Ibu, maka hati-hati sekali, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ingat ya, dalam Quran banyak sumpah Allah yang diikuti dengan waktu. Apa saja misalkan wadduha. Terus apalagi wal asri. Apalagi wal laili. Sumpah demi waktu duha. Sumpah demi waktu asar, sumpah demi waktu malam. Itu artinya hati-hati memanfaatkan waktu. Ada bahasa heroik dalam bahasa orang Arab, al-waktu kasaif. Waktu itu seperti pedang. Kalau bisa digunakan dengan sebaik-baiknya akan membawa keuntungan. Tetapi jikalau terlalu banyak waktu yang terbuang sia-sia, itu seperti pedang, artinya akan bisa melukai bahkan membunuh dirinya sendiri. Hati-hati tentang umur, dan mohon maaf, standar umur rata-rata umat Nabi ada jauh beda dengan usia Nabi Muhammad, yaitu berapa Nun Sewu? 62. Yang sudah dekat 62 hati-hati. Yang sudah lewat 62 syukur alhamdulillah dapat bonus. Yang masih panjang, masih usia belasan, oh masih santai, ya jangan begitu. Kalau mengendaki kapanpun dimanapun Allah punya hak untuk membatasi akhir hayat hidup seseorang. Karena itu pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Apalagi saat ini kita pada bulan Ramadan. Apalagi Allah SWT masih berkenan memberikan kepada kita saat ini kita jumpa dengan bulan Ramadan. Mohon maaf, tidak sedikit saudara kita, tetangga kita yang tahun kemarin jumpa Ramadan, tadi sudah tidak bisa lagi. Atau kalau panjenengan tidak berhati-hati, izinkan saya matur, bisa jadi
bisa jadi ini Ramadan terakhir untuk umur kita. Jadi kan tersinggung betul saya matur seperti ini. Tidak ya, dan tidak. Karena kita sama-sama tidak tahu, karena itulah Ramadan kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan disibukkan oleh hal-hal yang tidak penting. Jangan membuang waktu yang sebenarnya sia-sia. Apa contohnya? Kan ibu-ibu mesti repot masalah jajan betul. Wes waktunya ibu untuk membeli jajan betul atau membeli baju betul. Survei membuktikan sekarang tempat ramai seiring bulan Ramadan adalah toko baju yang seperti itu. Bisa jadi terawih malam pertama softnya 5, malam kedua maju 4, malam ketiga tinggal 3, malam pertengahan 1 soft depan, dan itu pun tidak penuh karena iktikafnya pindah ke mall tertentu kalau bergalan di beberapa supermarket tertentu. Maksud saya ngono yo ngono tapi nggo ojo ngono. Maka ya Bapak Ibu, bukan ukuran takwa baju baru itu. Panjenengan ibu-ibu khususnya tidak usah terjebak oleh baju baru itu. Kan memang ada masalah itu. Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Betul bukan ya? Diganti. Tak baru pun tak apa-apa daripada baju kreditan, misalkan gitu loh ya. Jangan disibukkan oleh hal yang tidak penting. Banyak baca Quran, banyak zikir, banyak baca istighfar, banyak baca sholawat. Setuju ya? Itu waktu kita gunakan sebaik mungkin. Tadi kemudian masalah angan-angan, ini juga masalah angan-angan yang melampaui batas itu bisa jadi menjadi hal yang sangat merugikan pada bersangkutan. Boleh, tidak dilarang. Umat Islam punya cita-cita, punya angan-angan, boleh-boleh saja, tetapi yang tahu diri, yang juga realistis. Kadang-kadang juga terjadi toh nyatanya punya rumah baru, sebagian masih belum lunas, kemudian baru ditempati, syukuran barang-barang belum dibuka, Allah sudah panggil usia yang bersangkutan. Ini bisa jadi seperti itu. Maka daripada berangan-angan yang itu tidak penting, kita lebih baik berhisab diri, melihat diri kita sendiri, kira-kira dosa dan pahala kita itu bagaimana jikalau nanti ditimbang pada yaumul hisab dan yaumul jaza. Yang tadi kemudian ujian kehidupan Bapak Ibu itu memang ada dan akan kita hadapi. Kalau kita pelajari tentang kitab-kitab fikih, kurang berapa menit Bapak Ibu? Kalau kita pelajari kitab-kitab tentang fikul musibah, jadi begini, musibah, malapetaka, bencana yang kita hadapi itu bisa jadi ada 3 maksud dari Allah. Kenapa orang mendapatkan musibah, malapetaka, bencana? Yang pertama, Bapak Ibu, ujian hidup itu memang ujian iman. Soalnya ini bisa dicatat besok akhir tahun keluar jadi soal. Pertama, malapetaka bencana itu adalah ujian kualitas iman seseorang. Surat Al-Kabut ayat kedua, ahasibana su'ayyutraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka jika sudah mengaku dirinya iman, mereka akan tidak difitnah, tidak diuji? Dan Nabi menyatakan dengan terjemahan bebas, semakin baik tingkat kualitas iman seseorang, itu semakin berat ujian yang akan dihadapi. Ujian, malapetaka, bencana, musibah apapun itu bisa jadi merupakan ujian iman. Kalau diuji sabar atau tidak, kalau diuji semakin takut pada atau tidak, kalau diuji mempertahankan identitas Islamnya atau tidak. Itu yang pertama, ujian iman. Yang kedua, Bapak Ibu, malapetaka, bencana, ujian itu bisa jadi peringatan agar yang diuji kembali ke jalan yang benar. Mestinya harus berjalan ke arah timur, dia kemudian belok,
ada ujian, diperingatkan oleh Allah agar kembali ke jalan yang benar, agar kembali pada jalan yang lurus. Ya, ibarat bermain sepak bola ini seperti kartu kuning. Ketika ada pemain melakukan kesalahan pelanggaran aturan, wasit mengeluarkan kartu kuning satu agar yang bersangkutan kembali bermain yang benar. Kita bisa jadi begitu karena kita khilaf, banyak perintah agama kita tinggalkan, kemudian kita sakit. Waktu sakit baru terluntar ucapan perintah adalah ya Allah ya Rabbi sembuhkan saya, ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan memberikan kekuatan batin kepada saya. Sakit itu bisa jadi peringatan agar kita lebih dekat kepada Allah. Yang ketiga yang menakutkan, ujian, malapetaka, bencana itu seperti hukuman dalam tanda kutip dari langit. Hukuman Bapak Ibu ibarat pemain sepak bola telahnya sudah kartu merah, maka kadang-kadang ada bahasa jika tidak bisa dibina maka dibiasakan. Itu tidak terlalu salah. Bisa jadi malapetaka bencana itu sudah medan azab Allah yang diberikan kepada manusia karena diperingatkan sudah tidak lagi kembali pada aturan yang benar. Contoh, maaf, kota kita pernah mendapatkan semacam musibah besar, banjir besar tahun berapa begitu, diawali dengan penebangan hutan secara masif, penebang hutan secara liar. Ketika pepohonan besar sudah tidak ada, reboisasi tidak dilakukan, ya gampang toh kalau terjadi hujan deras akan terjadi longsor, erosi, banjir besar, dan banjir itu tidak akan pilih-pilih. Ini kota Tabung Masjid saya hindari tidak, ini seorang kiai tidak kami banjiri tidak, ini orang soleh tidak kami banjiri tidak. Banjir akan menerjang siapapun yang ada. Kenapa orang soleh juga dibanjiri? Ada satu kesalahan, orang soleh diam saja ketika ada orang salah melakukan kesalahan. Orang yang soleh diam saja ketika ada orang yang jelas-jelas salah melakukan kesalahan. Ada bahasa khusus, yang penting saya tidak ikut-ikutan, yang penting saya tidak melakukan kesalahan, itu tidak boleh. Ketika ada kesalahan maka harus diingatkan agar kembali ke jalan yang benar. Demikian Bapak Ibu, semoga renungan sore ini ada gunanya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.